Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok satu ingin menyampaikan pembahasan dan materi yang diberikan Bapak, yaitu uji hipotesis rata dua populasi dengan standar deviasi sama menggunakan sampel independen. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang sudah sangat bekerja keras dalam proyek ini. Pertama ada Lucia, baru ada Maria Immaculata, kemudian ada Matias Anugrah, ada Cornelius Francisco, dan saya sendiri Leonardo Brian Nathanael. Oke. Sebelum kita masuk ke infografis, saya akan membuat pemisalan sedikit tentang uji hipotesis itu apa sih. Misalkan uji hipotesis itu untuk memutuskan apakah usia rata-rata pembeli mobil domestik baru itu lebih besar daripada rata-rata pembeli mobil impor baru, atau juga kita bisa mencari tahu interval dari perbedaan antara usia rata-rata. Kita masuk ke infografis. Saya akan memberikan sedikit tips dari kelompok kami yang kami buat. Pertama-tama kita harus menemukan statistik uji untuk pengujian ini. Dengan demikian, kita bisa mengasumsikan bahwa variabel yang dipertimbangkan terdistribusi secara normal pada setiap populasi. Selanjutnya ada info yang teman-teman lihat di layar kalian masing-masing. Mungkin teman-teman juga sudah tahu maksud dari info ini apa. Ini bisa dibilang seperti lambang atau ya lambang sih. Yang itu ada population mean, population standard deviation, sample mean, sample standard deviation, dan sample size. Dan masing-masing ada lambangnya. Ada population mean, itu lambangnya seperti U atau bisa disebut mu. Baru ada population standard deviation, seperti huruf A cuma bukan A. Baru ada sample mean atau rata-rata, dia X tapi ada strip, biasa disebut X bar. Baru ada sample standard deviation, simbolnya S. Baru terakhir ada sample size, itu N. Dan maksud dari population 1 dan population 2 itu seperti misalkan ada kasus 1 dan kasus 2. Jadi misalkan ada population mean kasus 1 itu mu1 dan mu2 seperti itu misalkan. Lalu kita lanjut ke langkah-langkah penyelesaian yang akan dijelaskan oleh teman saya Matias, silakan. Di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesisnya. Hipotesis nolnya adalah rata-rata populasi 1 harus sama dengan rata-rata populasi 2. Tapi di sini ada hipotesis alternatifnya. Yang pertama, jika rata-rata populasi 1-nya sama dengan rata-rata populasi 2, maka dia two-tailed. Dan selanjutnya, di sini ada rata-rata populasi 1 lebih kecil dari rata-rata populasi 2, five-tailed dianya. Dan jika rata-rata populasi 1-nya lebih besar daripada rata-rata populasi 2, dia right-tailed. Ini two-tailed itu dengan right-tailed ini nanti dijelaskan nanti dengan Cornelius. Yang langkah kedua di sini menentukan tingkat signifikasinya. Ini sebenarnya sudah dipelajari materi berat sebelumnya. Ya, jika dia bentuk presentasi, dia ubah jadi bentuk desimal. Habis itu nilai desimalnya dibagi dua. Nilai yang sudah dibagi itu nanti ada di tabel nominal itu. Nanti bisa dicari di Google, namanya tabel sebaran nominal baku. Bisa cari Google atau materi sebelumnya ada dikasih tabel oleh guru pendamping. Terus yang langkah ketiga ada itu nilai uji statistik. Di sini ada dua rumus. Yang pertama kita hitung nilai T. T sama dengan X1 kurang X2 atau rata-rata sampel 1 dikurang rata-rata sampel 2 dibagi SP. Nanti aku jelaskan apa SP itu. Akar 1 dibagi jumlah data populasi 1 atau sampel 1 ditambah 1 dibagi jumlah data populasi 2 atau sampel 2. Di sini ada SP. SP ini ada rumusnya. Di sini SP rumusnya yaitu SP sama dengan akar
jumlah data populasi 1 dikurang 1 dikali standar deviasi populasi 1 tambah 2 ditambah jumlah data populasi 2 dikurang 1 dikali standar deviasi 2 kuadrat. Habis itu dibagi jumlah data 1 tambah jumlah data 2 dikurang 2. Nanti di sini SP-nya dipakai di sini. Nanti ini akan dilanjutkan akan dijelaskan lagi oleh Francisco. Baik, itulah saja dari saya. Lanjut. Langkah keempat adalah mencari daerah kritis. Ada dua cara untuk menentukan daerah kritis. Yang pertama bisa menggunakan pendekatan nilai kritis. Untuk menentukan nilai kritisnya kita bisa lihat dari langkah pertama yaitu H0-nya. Jika menggunakan two-tailed kita berarti menggunakan dua daerah yang diarsir. Kemudian jika left-tailed atau right-tailed berarti kita bisa menggunakan salah satu daerah yang diarsir. Setelah menentukan apakah H0 di dua daerah yang diarsir atau satu daerah yang diarsir, maka kita bisa menentukan daerah derajat kebebasan dengan cara menjumlahkan N1 dan M2 dikurangi 2. Kemudian cara yang kedua adalah pendekatan nilai P. Pendekatan nilai P ini bisa juga sama, bisa menggunakan H0 yang dua daerah yang diarsir atau satu daerah yang diarsir. Kemudian langkah kelima adalah menentukan H0 ditolak atau diterima. Untuk cara yang pertama tadi yang menentukan nilai kritis, jika T berada di daerah penolakan maka H0 ditolak, dan jika H0 berada di daerah yang tidak ditolak maka H0 yang diterima. Kemudian langkah keenam adalah menafsirkan hasil uji hipotesis. Apakah data yang diberikan dalam soal memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa H0 ditolak atau diterima. Selanjutnya adalah pembahasan tentang contoh permasalahan. Selanjutnya mari kita ulas contoh permasalahan dan pembahasannya. Untuk uji hipotesis yang ini, contoh permasalahan yang kami ambil adalah tentang gaji rata-rata fakultas di lembaga swasta dan publik. Sampel acak sederhana independen dari 35 anggota fakultas di lembaga swasta dan 30 anggota fakultas di lembaga publik menghasilkan data di bawah ini. Sampel 1 itu untuk yang institusi swasta, sampel 2 itu untuk yang institusi publik. Pada tingkat signifikansi 5%, apakah data memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa gaji rata-rata untuk fakultas di lembaga swasta dan publik itu berbeda? Dari contoh permasalahan kita dapat mengetahui bahwa ini sampel yang independen. Independen artinya tidak saling berhubungan, di mana sampel 1 itu dari lembaga swasta dan sampel 2 itu dari lembaga publik. Untuk pembahasan, kita akan lanjut di link video. Di sini kita memiliki dua sampel. Sampel yang pertama adalah sampel swasta, ada 35 data. Sampel yang kedua adalah sampel publik, ada 30 data. Pertama, mari kita mencari expert dengan menjumlahkan seluruh data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Lalu kita mencari standar deviasi untuk sampel dengan rumus akar dari sigma xi dikurang x per kuadrat dibagi dengan n dikurang 1. Di sini H0 kita adalah rata-rata gaji yang sama besar, μ1 sama dengan μ2, sementara HA kita adalah rata-rata gaji yang berbeda, μ1 tidak sama dengan μ2. Sementara tingkat signifikansi kita adalah 5%, maka alfa kita adalah 0,05. Selanjutnya kita menghitung nilai uji statistik. Mari kita masukkan seluruh data yang ada ke dalam rumus. Maka kita akan menemukan nilai SP 25,19, sementara nilai T sebagai nilai uji statistik adalah 2,395. Selanjutnya mari kita mencari daerah kritis. Cara pertama adalah dengan pendekatan nilai kritis. Mencari nilai DF dengan menjumlahkan N1 ditambah N2 dikurang 2, maka DF kita adalah 63.
Karena daerah kritis ada di dua sisi, maka T alfa kita bagi 2. Kemudian kita menemukan hasil dari tabel 1,998. Cara kedua adalah pendekatan dengan nilai P. Langkah kelima, dari langkah 3, nilai uji statistik adalah 2,395 yang jatuh di daerah penolakan. Dengan demikian H0 ditolak. Langkah terakhir adalah menafsirkan hasil uji hipotetis. Karena pada taraf signifikansi 5%, H0 ditolak dan data memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara gaji rata-rata fakultas di lembaga swasta dan di lembaga publik. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal. Di latihan soal ini, kelompok kami ada membuat satu buah soal, di mana harapannya dengan adanya soal ini tuh teman-teman bisa semakin mengetahui bahwa materi yang udah teman-teman baca tadi itu bisa teman-teman terapkan lagi di dalam latihan soal ini. Nah, dengan latihan soal ini juga teman-teman bisa menguji pengetahuan teman-teman tuh udah sejauh mana. Jadi untuk latihan soalnya ini diketahui bahwa sampel acak independen pH dari 36 air sungai dan 28 air sumur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020. Untuk datanya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu ada sampel 1 dan sampel 2 dengan tipe sampelnya itu sampel independen ya teman-teman. Kemudian pada tingkat signifikasi 5% kita diminta untuk menguji apakah bukti data-data yang udah diberikan itu memberikan bukti yang cukup bahwa rata-rata dari pH air sungai itu lebih besar daripada pH pada air sumur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk latihan soal ini harapannya teman-teman mencoba untuk mengerjakan supaya pemahaman teman-teman juga semakin meningkat nih mengenai materi uji hipotesis yang udah kita jelaskan tadi. Dan untuk mengetahui apakah jawaban teman-teman itu benar atau belum tepat, itu nanti teman-teman bisa lihat di video pembahasan yang udah kita kasih di bawah tabel itu teman-teman. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Diberikan sebuah latihan soal seperti yang ada pada video. Kemudian ditampilkan bahwa kita memiliki sampel acak independen pH dari 36 air sungai dan 28 air sumur di wilayah Yogyakarta. Untuk memudahkannya, kita perlu mencari X bar 1, S1, X bar 2, dan juga S2. Di mana X bar 1 dapat kita cari menggunakan sigma XI per N1, di mana jumlah data dibagi banyak data sehingga menghasilkan 7,15. Sementara S1 yaitu sigma XI dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1 sehingga menghasilkan 0,47. Untuk X bar 2 menghasilkan 6,34 dan juga S2 menghasilkan 0,73. Langkah pertama menentukan hipotesis. Untuk H0, di mana mu1 sama dengan mu2 yaitu rata-rata pH air sama besar. Sementara HA mu1 besar dari mu2, di mana rata-rata pH air sungai lebih tinggi dari air sumur. Langkah 2 menentukan tingkat signifikasi. Pengujian dilakukan pada taraf signifikasi 5% dengan alfa 0,05 menggunakan ekor kanan. Langkah 3, hitung nilai uji statistik. Kita bisa menghitung SP menggunakan rumus N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Sementara rumus T, X bar 1 dikurang X bar 2 per SP dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 sehingga SP menghasilkan 0,59. Sementara untuk T, menggunakan rumus yang tadi, setelah dihitung menghasilkan hasil 5,45. Langkah 4 mencari daerah kritis. Untuk mencari daerah kritis kita perlu menghitung DF di mana N1 ditambah N2 dikurang 2 menghasilkan 62. Sementara T alfa, T 0,05 mencari di tabel mendapatkan 1,670. Langkah 5 dari nilai uji statistik T sama dengan 5,45 yang berada di daerah penolakan. Dengan demikian H0 ditolak. Langkah 6 menafsirkan hasil uji hipotesis. Pada taraf signifikasi 5%, maka data sampel yang ada memberikan bukti yang cukup bahwa rata-rata pH air sungai lebih tinggi daripada pH air sumur di daerah Yogyakarta.